setan paling ganas di muka bumi. Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film horor Indonesia. Nah, filmnya itu berjudul Paku Kuntilanak. Film ini bakal bercerita tentang seorang kuntilanak yang melakukan pembalasan dendam akan kejahatan yang dia terima di saat masih hidup. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Film dibuka dengan sosok wanita yang berjalan di tengah malam. Saat dia menyeberang jalan, ada mobil yang akan menabraknya. Namun saat ditabrak sama mobil ini, bukannya mati, mobilnya malah ringsek gara-gara menabrak si wanita ini. Si wanita dengan cuek meninggalkan mobil itu dan saat menoleh, wanita tersebut adalah kuntilanak. Di sisi lain ada rumah mewah yang lagi dijagain sama dukun yang bernama Mbah Cahyo. Di rumah itu juga tinggal seorang cowok bernama Ojan. Ojan tinggal sama pacarnya yang seorang bule bernama Sali. Saat lagi bermesraan sama Ojan, Sali seperti melihat sosok kuntilanak. Karena terkejut, Sali pun mengambil minum di kulkas. Dan di saat itu juga kuntilanak menyerang Sali. Mendengar suara ribut, Ojan langsung menuju dapur. Selanjutnya, kuntilanak ini menyerang Ojan. Ojan yang teriak minta tolong segera didatangi sama Mbah Cahyo. Mbah Cahyo langsung melempar tali ke leher kuntilanak dan ia pun mengikat kuntilanak tersebut. Dan meminta agar Ojan memaku kepala kuntilanak. Dengan segera Ojan memaku kepala kuntilanak itu dan kuntilanak itu pun mampu dikalahkan. Kuntilanak yang pingsan ini lalu digendong sama Ojan ke halaman rumah. Mbah Cahyo terus masukin si Kunti ke dalam koper. Dan dia mengikat koper itu dengan tali sakti. Mbah Cahyo bilang selama tali itu masih terikat, maka si Kunti nggak akan bisa keluar dari koper tersebut. Setelahnya, mereka berdua membawa koper itu ke sungai dan melemparkannya ke arus yang deras. Setelah beberapa hari berlalu, kita bakal dibawa ke agen pemburu mayat. Di agensi ini ada seorang bondon seksoi bernama Mona. Di pagi itu dia mau mandi dan dia diikutin sama cowok bernama Oji. Yang mana Oji ini berniat mengintip Mona yang lagi mandi. Saat Mona udah masuk ke toilet, Oji mengambil tangga buat dia ngintipin Mona. Tapi tanpa Oji sadari, Mona tiba-tiba keluar dari toilet karena suara telepon. Oji yang udah terlanjur naik ke tembok malah bener-bener melihat sosok yang lagi mandi di sana. Sedangkan Mona yang cepet-cepetan ngangkat telepon itu cuma pakai handuk doang. Dan saat Mona ini ngangkat telepon, ada orderan evakuasi mayat di suatu tempat. Di saat yang sama, Pak Joko yang merupakan pimpinan agensi itu masuk dan dia melongo ngelihat Mona yang cuma pakai handuk. Tentu aja saat menoleh Mona ini kaget ngelihat Pak Joko, tapi Mona malah ketawa saat melihat celananya Pak Joko. Yang ternyata itu adalah label merek yang belum dicopot sama Pak Joko. Selanjutnya, Mona teriak dan menyuruh Oji untuk menerima orderan evakuasi mayat. Saat mendengar suara Mona ini, Oji baru sadar kalau yang dia intip bukanlah Mona. Dan sosok itu adalah kuntilanak. Si Kunti yang gak terima udah diintip gak ngelepasin Oji begitu aja. Dan saat udah mau ditangkap sama kuntilanak ini, si Obeng datang. Oji dan Obeng terus berangkat ke gudang tua buat mengevakuasi mayat. Mereka ditemani sama senior dari agensi tersebut yaitu Sukun. Karena molor saat perjalanan, Sukun menyuruh Oji dan Obeng yang masuk, sedangkan dia bakal nunggu di mobil sambil tidur. Di dalam gudang, Oji dan Obeng menemukan sumur tua, dan di sumur inilah mayat itu berada.
Oji pun turun ke dalam sumur, sedangkan Obeng megangin tali. Tapi karena terlalu berat, Obeng ngelepasin tali itu. Alhasil, Oji nyemplung ke sumur tersebut. Obeng pun lapor ke Sukun kalau Oji nyemplung sumur, sedangkan Oji malah menemukan beberapa mayat di dalam sumur itu. Obeng lalu melempar tali untuk menyelamatkan Oji, dan setelahnya satu persatu mayat dievakuasi. Karena penemuan mayat dengan jumlah yang banyak ini, polisi dan media datang. Mereka bertiga lalu diwawancara dan masuk TV. Ibunya Joko yang menonton berita itu langsung memanggil Joko. Tapi si Joko ini sama sekali nggak kaget anak buahnya masuk TV. Wajar kalau wartawan nanya mereka. Karena kesal, si emak malah ngungkit-ngungkit kalau Joko ini masih belum kawin juga meskipun udah tua. Mendengar hal itu, besoknya Joko ini ngajak Mona ke rumahnya untuk dikenalin sama si emak. Mona pun mengiyakan permintaan Joko, dan Joko yang udah seneng banget ternyata kena prank. Soalnya Mona ini lagi chattingan sama orang lain. Pak Joko yang baper akhirnya nangis di pinggir jembatan. Gak lama berselang, Bolot datang. Bolot pun ngajak Joko ngomong, dan karena kesel karena budeknya Pak Bolot, si Joko ini nyemplung ke kali. Beruntungnya Pak Joko ini nggak tenggelam ya. Dia terselamatkan karena koper besar yang ada di awal film tadi. Tanpa mengetahui asal-usul koper itu, Joko membuka tali penyegel koper. Dan benar aja si kuntilanak terbebaskan. Joko yang ketakutan pun langsung kabur, sedangkan si kuntil langsung beraksi dengan meneror warga sekitar. Awalnya dia menyerang ibu-ibu yang lagi nyuci di pinggir sungai. Alhasil si ibu ini pingsan setelah digigit sama kuntilanak. Tapi konyolnya suami si ibu malah ngira kalau istrinya ini ketiduran di pinggir sungai. Yang akhirnya kuntilanak menampakkan diri dan si suami malah kecemplung ke sungai. Berikutnya kuntilanak meneror penjual sate. Tapi kali ini si Kunti mesen sate dalam porsi normal. 10 tusuk. Kunti terus tanya sama penjual sate dia percaya setan apa enggak. Dan si penjual sate bilang kalau dia nggak percaya sama yang begituan. Mendengar hal itu, Kunti mancing-mancing si penjual sate buat berkimpoi sama dia. Dan saat si penjual sate ini kepancing, kuntilanak pun menampakkan sosok aslinya. Tentu aja si penjual sate ini lari ketakutan dan si Kunti lanjut mencari korban selanjutnya. Kali ini ada sopir angkot yang ngetem di dekat situ. Kunti pun naik angkot itu dan minta diantar ke rumah. Tanpa ragu si sopir nganter Kunti dan dalam perjalanan ini si sopir mencoba untuk grepe-grepe pahanya Kunti. Belum juga kesampaian ya, Kunti ini minta turun. Si Kunti lalu kasih uang yang dia ambil dari rambutnya. Tentu aja si sopir angkot ini seneng ya karena dapat ongkos yang lumayan gede. Tapi sayangnya duit itu berubah jadi daun. Dan ternyata si sopir ini berhenti di tengah kuburan. Sopir yang ketakutan bermaksud langsung pergi. Tapi kembali apes, mobilnya nggak bisa dinyalain. Akhirnya ia lari dari kuburan itu. Sedangkan di sisi lain, Joko yang baru aja lari karena ngelihat kuntilanak mendengar suara gamelan dari tengah hutan. Saat dicek ada pertunjukan tari di sana dan tanpa sengaja Joko bertemu sama Kunti. Di sini Joko nggak sadar ya kalau si Kunti ini adalah setan. Kunti yang bilang kalau dia nggak punya tempat untuk pulang langsung diajak sama Joko buat nginep di rumahnya. Saat sampai rumah Joko ini ngenalin Kunti sama emak. Emak yang udah ngarep banget Joko kawin tentu aja seneng. Apalagi Kunti ini bilang kalau dia pengen buru-buru nikah sama Joko. Awalnya Joko ini ngira kalau Kunti cuma bercanda, tapi Kunti meyakinkan Joko kalau dia bener-bener pengen nikah sama Joko. Kunti mau nikah sama Mas Joko. Gak nunggu lama, Joko langsung bawa Kunti ke kamar. Saat tengah malam, Kunti terbangun dan minta Joko buat mencabut tusuk konde di kepalanya. Yang ternyata itu adalah paku yang ditancepin sama Ojan di awal film tadi. Sedangkan di sisi lain, Mbak Cahyo lagi ngobatin pasiennya. Dia mengambil silet dari perut si cewek dan bilang ke suaminya kalau si cewek ini kena santet.
Setelahnya Mbah Cahyo nyuruh si suami buat tunggu di luar, yang ternyata itu cuma akal-akalan Mbah Cahyo doang. Karena sebenarnya Mbah Cahyo ini mau berkimpoi sama si cewek ini. Belum juga melakukan aksi bejatnya, tiba-tiba punggungnya Mbah Cahyo penuh dengan belatung. Dan itu semua adalah ulah dari si Kunti. Si Kunti pun muncul dan membuat Mbah Cahyo takut sehingga dia berpelukan dengan si cewek. Di saat itu juga si Kunti membuka pintu agar suami si cewek melihat adegan tersebut. Melihat hal itu, si suami pun emosi dan dia mengambil keris untuk menghabisi mereka berdua. Keesokan harinya Kunti nyiapin sarapan buat Joko, sedangkan di kantor para karyawan agensi lagi sarapan sambil ngegosip kalau Joko mau nikah. Di sini Mona nggak percaya ya akan hal itu, sehingga saat Joko udah datang ke kantor, dia mencoba memastikan dengan menggoda si Joko. Sedangkan Sukun, Oji, dan Obeng pergi ke tempat Mbah Cahyo karena mendapat info kalau di sana ada mayat. Dan emang bener ya, di sana ada mayatnya Mbah Cahyo dan pasiennya. Yang ternyata Mbah Cahyo ini belum mati, dia masih sempat nitip pesan yang berbunyi kuntilanak. Sesampainya di kantor, Sukun ngelihat buku yang berisi tentang kuntilanak, termasuk cara ngehentiin kuntilanak yaitu dengan menusuk paku ke ubun-ubunnya. Tapi kembali kejadian kocak terjadi. Saat Oji dan Obeng lihat gambar kuntilanak, mereka malah ngeledek kalau gambar itu mirip Sukun. Di malam harinya, Joko yang lagi di kantor didatangi sama Mona. Mona bermaksud ngegoda Joko agar si Joko ini gagal nikah. Namun di saat ngegoda ini, Kunti datang. Kunti membawa rantang buat Joko dan isi rantang itu adalah mie goreng. Namun anehnya saat Joko disuapin sama Kunti, Mona ngelihat kalau itu adalah cacing. Nggak sampai di situ ya, Mona juga ngelihat kalau si Kunti ini nggak punya bayangan di cermin. Saat mau pergi, Mona berpapasan sama Oji dan Obeng. Dia pun bilang kalau si Kunti ini adalah setan. Karena nggak percaya, Mona lalu mencoba membuktikan hal itu kepada Oji dan Obeng. Dia terus masuk ke dalam kantor dan mengambil cermin. Tapi nggak kalah pinter juga, si Kunti ini pura-pura pusing dan Joko pun membawa Kunti pergi. Di sisi lain, Sali yang terbangun dari tidurnya dikejutkan sama sosok kuntilanak. Dan karena keributan itu, Ojan pun ikut bangun. Tapi si Kunti ini udah nggak ada ya. Sedangkan di rumah Joko, emak minta tolong sama Sukun untuk ngebantu ngurusin nikahannya Joko. Dan sebagai rasa terima kasih, emak ngambilin kue buatan Kunti di dapur. Sambil nungguin si emak, Sukun mendengar suara nyanyian dari dalam kamar. Ia pun mengintip dan melihat Kunti lagi nyisir rambut yang penuh dengan belatung. Gak cuma itu, kue yang dibawa sama emak juga penuh dengan belatung. Melihat keanehan itu, Sukun pun langsung pulang dari rumah Joko. Mona yang lagi tidur juga nggak ketinggalan diteror sama kuntilanak. Tapi ternyata itu cuma mimpi. Mona yang terbangun karena ketakutan langsung ditenangin sama Oji. Setelahnya, Mona bertekad untuk membongkar kedok si Kunti malam itu juga. Dia lalu membangunkan Sukun dan Obeng untuk membantunya, tapi yang berhasil dibangunin cuma si Obeng. Mereka pun berangkat ke rumahnya Joko untuk membongkar kedok sang kuntilanak. Di rumahnya Ojan, Sali lagi ngerayain ulang tahunnya Ojan. Dan setelahnya mereka pun mabar alias mandi bareng. Namun di saat yang sama, Sali melihat sosok kuntilanak. Ojan pun keluar dari kolam renang itu dan mengecek ke dalam. Sialnya, saat ditinggal sama Ojan ini, Sali justru ditenggelamkan sama si Kunti. Sempat bisa menghindar dari serangan itu, tapi Kunti kasih serangan tambahan sehingga Sali pun tewas. Mona yang lagi nunggu di depan rumahnya Joko bersama Oji dan Obeng akhirnya mendapati Kunti keluar dari rumah itu. Si Kunti menuju rumah sakit dan memakan organ sisa-sisa operasi. Melihat hal itu, Mona dan kawan-kawan ketakutan dan pergi dari tempat itu. Tapi si Kunti ngecegat mereka hingga mobil mereka hilang kendali dan menabrak pohon.
Di rumah sakit, Sukun memarahi mereka bertiga karena udah ngerusak mobil. Tapi Mona ngeles kalau semua itu adalah ulah Kunti yang sebenarnya adalah setan. Mendengar itu semua, Sukun juga setuju untuk membongkar kedok si Kunti. Di sisi lain, Joko yang masuk ke kamar saat Kunti dandan melihat kalau si Kunti ini nggak punya bayangan di cermin. Tapi anehnya si Joko ini belum juga curiga ya. Hingga saat Joko makan mie goreng buatan Kunti, ia pun sadar kalau dia lagi makan cacing. Takut akan dihabisi sama Kunti, Joko ini pura-pura nggak sadar kalau Kunti adalah setan. Hingga saat tengah malam, Kunti pergi dari rumah dan si Joko ini mengikutinya. Kebetulan banget di saat yang sama, Sukun dan kawan-kawan udah ada di rumahnya Joko. Mereka pun menerima telepon dari Joko yang ngabarin kalau sekarang dia lagi ngikutin Kunti ke kuburan. Di sana Joko ngelihat Ojan yang ziarah ke kuburannya Kunti. Terus kita bakal dibawa flashback ke masa saat Kunti masih hidup. Yang mana Kunti ini sebenarnya adalah pacarnya Ojan. Ojan sengaja ngehabisin Kunti agar dia bisa menikah sama Sali. Di saat ziarah ini, Kunti muncul dan menggigit Ojan sampai dia nggak bernyawa. Joko yang melihat hal itu langsung kabur dan beruntungnya dia bertemu sama Sukun dan kawan-kawan. Sukun bilang kalau kuntilanak bisa dibasmi dengan cara memaku ubun-ubunnya. Mereka pun menyerang Kunti bersama-sama hingga akhirnya paku berhasil ditancapin ke kepalanya Kunti. Kuntilanak pun langsung melayang dan masuk ke kuburan. Joko pun langsung balik sama Mona, sedangkan Sukun, Oji, dan Obeng disuruh untuk ngeberesin mayatnya Ojan. Beberapa hari kemudian terlihat acara nikahan. Tapi ini bukan nikahan Joko ya. Ini adalah acara nikahan Haji Bolot sama emaknya Joko. Apakah Pak Bolot menerima Ibu Supi sebagai istri? Lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Paku Kuntilanak. Gimana? Lumayan absurd ya. Tapi ini emang ciri khas film horor Indo tahun 2010 ke bawah. Jadi ya sudahlah. Oke, mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.